penyebaran dakwah di Indonesia, di Nusantara, sehingga bisa menurunkan banyak umat Islam terbanyak di dunia dari Indonesia, itu adalah berkat wasilah perjuangan jasa Wali Songo. Perlu diketahui, semua Wali Songo silsilahnya bersambung ke Uzbekistan. Allahu Akbar. Ya, Rahmat Uzbekistan ya. Rahmat Uzbekistan. Alhamdulillah. Tapi memang ada beberapa dari Wali Songo yang nasab garis lakinya ke Maulana Magri Maroko, tapi tetap memiliki tautan silsilah ke Uzbekistan. Yang paling banyak dikenal memang Said Mahdum Ibrahim As-Samarkandi ayah Sunan Ampel bin Jumadil Kubro. Tapi karena semua Wali Songo ada hubungan dengan Jumadil Kubro, sehingga semua Wali Songo ada kaitan dengan Uzbekistan. Artinya para ulama yang berhasil berdakwah sehingga menyebarkan Islam dengan umat Islam terbanyak di dunia, ada peran jasa ulama keturunan Uzbekistan. Rahmat Uzbekistan, terima kasih Uzbekistan. Jadi kalau untuk silsilah dari Said Mahdum Ibrahim As-Samarkandi sebenarnya juga punya saudara, ada Ali Nurul Alam yang merupakan kakek Sunan Gunung Jati. Sedangkan kalau dari Ibrahim As-Samarkandi menurunkan Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Nah, sedangkan kalau dari Ali Nurul Alam menurunkan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah, ini sama-sama dari Jumadil Kubro. Jumadil Kubro punya saudara bernama Syekh Ngali menurunkan nasab ke Sunan Kalijaga dan Sunan Muria. Nah, Syekh Jumadil Kubro memiliki menantu bernama Maulana Ishak yang dari jalur Maroko menurunkan jalur Sunan Giri dan Sunan Kudus. Nah, artinya semua Wali Songo keturunan Uzbekistan. Nah, untuk silsilah daripada Jumadil Kubro alias Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang keturunan Uzbekistan, beliau adalah anak daripada Syekh Mahmud Dinil Kubro alias Mahmud Nasiruddin bin Jalaluddin Hussein bin Ahmad Kabir bin Hussein Jalaluddin Bukhari Al-Husaini. Nah, jadi ternyata Wali Songo ini dari Al-Bukhari Al-Husaini yang dari Uzbekistan. Nah, di sini juga ada menurun kepada Kiai Fuad Bani Mutamakin, pendiri keluarga NU, keluarga Wali Songo, bahkan keluarga Muhammadiyah, semuanya bersambungnya kepada Syekh Jumadil Kubro. Nah, jadi kalau yang menurun kepada Bani Mutamakin dan kepada pendiri Nahdlatul Ulama itu dari anak Syekh Jumadil Kubro yang bernama Muhammad Syamsuddin Tabriz Kebungsuan. Jadi ada Ibrahim Asmarkandi, ada Ali Nurul Alam, ada Muhammad Syamsuddin Tabriz Kebungsuan yang menurunkan. Asari juga ada. Iya, Asari juga ada. Saya Jagung. Dan itu menurunkan pendiri NU dan Muhammadiyah juga sama-sama keturunan Jumadil Kubro dari Uzbekistan. Syekh Jumadil Kubro bernasab bin Mahmud Nasiruddin bin Jalaluddin Hussein bin Ahmad Kabir bin Hussein Jalaluddin bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Askori. Nah, Ali Askori ini dari Irak yang keturunannya pindah ke Uzbekistan. Nanti dari Uzbekistan pindah ke Asia Selatan langsung ke Nusantara dari Syekh Jumadil Kubro-nya ini. Nah, dari Ali Askori bin Ja'far Zaki, nah ini udah leluhur dari Irak. Jadi para pendakwah ini ada migrasi perpindahan dari Irak ke Uzbekistan, ke India, Pakistan, baru ke Nusantara. Nah, dari Ali Askori bin Ja'far Zaki bin Ali An-Naki bin Muhammad Al-Jawad At-Taki bin Ali Arido bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti jasa para pendakwah di Nusantara yang keturunan Rasulullah dari Hijaz pindah ke Irak, pindah ke Uzbekistan Asia Tengah, terutama Samarkand dan juga Bukhara. Pindah ke India baru ke Nusantara. Jadi semuanya saling terkait, saling mengait. Dan karena Uzbekistan ini juga menurunkan para ulama yang berjasa dalam dakwah di Nusantara, sehingga dalam momen kali ini kita bersyukur bisa kembali menyambung silaturahim antara Uzbekistan dengan Indonesia. Nah, apalagi di sini dalam acara ini kita dihadiri oleh berbagai organisasi yang secara kultural kita semua dari NU. Kita semua ada bagian dari keluarga Wali Songo. Tapi secara spesifik ada BKN Barisan Satria Nusantara, ada PWINS Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ada Jamiah Wali Songo, dan ada APWNU Asosiasi Penambang Warga NU, NU Mazhab Thariqah Cuaniyah Al Barokah. Kayak Fuad Al-Mutamakin. Semuanya dari Uzbekistan, bukan Yaman, bukan Tarim. Nah, itu kita bagus. Kubro itu apakah hubungannya kaitannya dengan Thariqah? Ya, betul. Jumadil Kubro, Jalaluddin Kubro. Betul. Jadi ini juga merupakan bukti keluarga Wali Songo bukan keturunan Yaman, karena Thariqahnya bukan Thariqah Ba'alawiyah, tapi Thariqah yang berkembang di Asia Tengah atau Uzbekistan, yakni Thariqah Kubrowiyah, kemudian Thariqah Syatariyah, dan Thariqah Naqsyabandiyah. Itulah yang menurun dari Asia Tengah ke Nusantara. Kalau yang dari Maroko menurunkan membawa Thariqah Qadiriyah, Rifaiyah, dan juga Syaziliyah. Nah,
kolaborasi torikoh dari Maroko dan dari Uzbekistan ini yang turun-menurun di keluarga wali Nusantara dan ulama-ulama kita menjaganya torikoh tersebut, bukan torikoh Ba'alawiyah muasal Yaman. Satu lagi pertanyaan kritis tuh Bagus Mogi. Kalau di Asia Tengah, wabil khusus Uzbekistan, itu kan madhabnya kan Hanafiyah. Apakah Wali Songo pernah bermadhab Hanafi? Pernah. Jadi di masa Kesultanan Demak, mayoritas Wali Songo itu dari Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, secara fikih bermazhab Hanafi. Nah, ketika dari Sunan Gunung Jati, lulusan Mesir, yang bermazhab Imam Syafi'i. Ketika Mataram Islam itu berguru kepada Cirebon, akhirnya mazhab Syafi'i yang berkembang. Tapi tetap di NU ini berpegangan 4 mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk Hanafi. Oke, siap, mantap. Dan juga Syafi'i. Dia juga tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saudara-saudaraku tanggal 11 Mei ya 2025 PWI LS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah diwakili oleh Tubagus Mogi bertemu dengan Kedutaan Uzbekistan di Jakarta. Dan dalam pertemuan itu ya ramah tamah, santai, dan Kedutaan Uzbekistan ini merasa puas dengan program kerjasama persahabatan Indonesia-Uzbekistan. Di sela-sela sambutannya kita semua sudah mendengarkan dari Tubagus Mogi Nur Fadil. Sangat erat hubungannya tentang Islam yang ada di Nusantara, dan kita semua tahu yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah Wali Songo, bukan Khabib Dobolowi, sekalipun Khabib mengaku Wali Songo adalah bagian dari mereka. Akan tetapi fakta sejarahnya tidak bisa dibuktikan, begitu saudara-saudaraku. Yang jelas intinya yang menyebarkan Islam di Nusantara itu bukan golongan orang-orang Yaman. Dan Bukhara Uzbekistan ini itu adalah Syekh Jumadil Kubro. Dan semua Wali Songo itu mengerucut ke beliau nasabnya. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan dari sejarah, filolog, bahkan genetika DNA-nya pun itu bisa. Ini luar biasa, dan ini menunjukkan bahwa antara Nusantara dengan Uzbekistan ini ada ketersambungan gitu loh. Karena penyebaran Islam yang besar di Nusantara ini berangkat awalnya itu dari Bukhara Uzbekistan ini, sehingga kita semua mengenal Islam. Karena semua nasab Wali Songo ini itu bermuara ke Syekh Jumadil Kubro. Nah, seperti As-Samarkan itu kan. Tuh. Ini luar biasa. Makanya ini adalah sejarah yang harus betul-betul kita jaga. Karena hari ini sejarah kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ada segerombolan orang yang di situ punya ambisi besar, ingin menguasai Nusantara. Makanya mereka suka ngutak-ngutik sejarah kita, ngutak-ngutik apapun yang di situ itu berhubungan erat dengan Nusantara. Termasuk Wali Songo, ini termasuk polemik nasab ini bergulir ini sebenarnya itu karena mereka sudah berani ya mengatakan bahwa nasabnya Wali Songo itu putus dari jalur ayah. Tentu para dzurriyyah Wali Songo kan nggak terima dikatakan putus. Akhirnya ramai kan di media sosial, ramai. Karena mereka yang mengatakan putus itu punya ambisi besar menguasai Nusantara.
dengan narasi-narasi yang dibangun, framing-framing yang dibangun, seakan-akan yang berjasa besar menyebarkan Islam di Nusantara adalah golongan mereka. Kami tidak menyebutkan, semuanya sudah tahu, tentu kan seperti itu. Jadi jelas saudara-saudaraku, ya mungkin karena ambisi besarnya gerombolan tersebutlah sehingga berani mengatakan keturunan Wali Songo putus, ya kan? Iya. Dan kita semua tahu bagaimana sejarah gemilangnya Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara. Hampir mayoritas penduduk Nusantara memeluk Islam karena jasa perjuangan dari para Wali Songo yang tidak merubah sedikit pun adat istiadat yang ada di Nusantara. Ibarat orang yang mengambil ikan ke dalam air tidak mengeruhkan ikannya, kurang lebih seperti itu. Wali Songo bisa berasimilasi dengan pribumi Nusantara sehingga mereka pribumi Nusantara itu tetap santai, tetap bisa menerima. Ini luar biasa saudara-saudaraku. Ini salah satu strategi yang memukau 99% penduduk Nusantara memeluk Islam. Kita bisa membayangkan seumpama gaya dakwah yang diterapkan Khabib ini, apakah kira-kira bisa mengislamkan 99% penduduk Nusantara? Tentu jauh, berat, karena Nusantara ini mempunyai budaya kultur tersendiri yang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi itulah saudara-saudaraku pertemuan Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo dan Kedutaan Uzbekistan di Jakarta hari ini tanggal 11 Mei 2025. Mudah-mudahan sinergi antara Uzbekistan dan Indonesia semakin terjalin dan semakin menunjukkan bahwa ada sejarah tentang Islamnya Nusantara dengan orang-orang yang berasal dari Uzbekistan ini. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.